Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Rustiana dengan NPM 121201968. Di sini saya akan mengerjakan dan menjawab soal-soal UTS. Jadi yang pertama itu melakukan analisis statistik deskriptif. Yang pertama kita import datanya, open, klik data, lalu Excel, open. Kita ke variable view, desimalnya dihapus. Lalu ini jenis kelaminnya ada pria dan wanita. Pertama kita ubah dulu supaya datanya itu bisa dibaca. Transform, recruit into same variables, jenis kelamin, old and new value, pria, new value 1, wanita, new value 2, continue. Lalu setelah diubah, kita klik variable view, terus ini tipenya masih string, kita ubah menjadi numeric. Oke. Lalu value-nya di sini kita kasih keterangan, value 1 itu pria, 2 wanita. Jadi yang pertama itu kita akan melakukan grafik bar. Yang pertama klik graphs, terus legacy dialog bar, yang kita klik simple, define. Kategori axisnya kita masukin jenis kelamin. Nah, jadi di sini interpretasinya ada pria dengan jumlah 8 orang dan wanita dengan jumlah 7. Selanjutnya kita akan membuat pie grafik atau diagram lingkaran. Yang pertama klik graphs, legacy dialog, terus pie. Summary of Lucas, define slice by-nya itu jenis kelamin, terus klik OK. Di sini ada biru ini untuk perempuan dan hijau wanita. Lalu selanjutnya kita akan melakukan histogram. Sama, klik graphs, legacy dialog, histogram. Dalam histogram ini kita menggunakan data-data yang tersebar. Jadi di data yang sudah kita buat ini, itu data yang tersebar adalah gaji. Jadi kita masukin gaji di variabel. Lalu klik OK. Nah, munculnya seperti ini. Ini data gajinya dan ini frekuensi jumlah orangnya. Lalu yang pertama kita akan mulai untuk menganalisis statistik deskriptif. Analyze, deskriptif statistik, lalu deskriptif. Kita klik variabelnya semua. Terus option, di sini kita klik semua. Mean, sum, standard deviation, variance, range, minimum, maksimum, SMIN. Continue. Klik OK. Nah, di sini ada hasil outputnya, lalu interpretasinya. Jenis kelamin, jumlahnya ada 15, range-nya 1, minimum 1, maksimum 2, sum-nya ada 22. Rata-rata 1,47, standar error-nya itu 0,133, standar deviasinya 0,516, standar variance-nya itu 0,267. Lalu usia, di sini ada 15 orang, range 17, minimum usia 22, maksimum usia 39, sum-nya 469, min statistiknya 31,27, standar errornya 1,532, standar deviasi 5,934, variansnya
35,210. Lalu ada gaji di sini ada 15 orang dengan range 85.000, minimum 160.000, maksimum 245.000, sumnya 3.028. Statistik rata-ratanya 21.866,67, standar errornya 5581,318, standar deviasinya 21616,352, variansinya 467266666,7. Lalu kita akan melakukan analyze statistik frequency. Itu adalah menganalisis presentase data responden. Jadi klik analyze descriptive statistic frequency. Di sini kita masukin jenis kelamin, usia, gaji. Klik OK. Nah, muncul frequency table. Frequency table ini memuncul ada jenis kelamin, usia, gaji. Ini adalah hasil presentase dari responden. Jadi pria frekuensinya ada 8, presentasinya 53,3. Wanita frekuensinya 7, presentasinya 46,7%. Lalu di jumlah kumulatif persennya 100%. Usia, di sini ada usia 22 sampai 39 tahun, frekuensinya 2, terus presentasinya 13,3. Jadi untuk yang frekuensi satunya itu 6,7%, untuk frekuensi 2-nya itu 13,3%. Kumulatif persennya 100%. Lalu ada gaji. Gaji di sini paling banyak di 200.000 dan 210.000. Frekuensinya 200.000 ada 2, persentase gajinya 13,3%, dan 210 frekuensinya ada 4, persentasenya 26,7, jadi kumulatif persennya itu 100%. Itu untuk soal yang pertama. Lalu soal yang kedua, melakukan data reliable dan validitas. Jadi kita akan import data yang baru. Pertama klik open, terus data. Data reliable itu kita butuh data yang kuesioner primer. Klik open. Lalu oke. Kita masuk ke variable view. Name-nya di sini dihapus, clear. Lalu desimalnya kita ubah jadi ke data view. Di sini gendernya ada perempuan dan laki-laki, kita ubah dulu. Pertama klik transform, record into same variable, gender. Continue. Oke. Jadi B0, B1, B01, 2, 3, 4 sampai 6 ini adalah data pertanyaan hasil dari responden. Lalu pengujian yang pertama itu reliable. Reliable ini pengujiannya yang pertama klik analyze regression linear. Nah, di sini yang dependen pertama
klik Analyze, Scale, Reliability Analysis. Nah, jadi ini itemsnya kita munculin hasil pertanyaan dari responden. Statistiknya di sini kita klik. Lalu klik OK. Analyze, Scale, Reliability Analysis, Statistics, Scale if item deleted, enter item correlation. Continue, OK. Jadi dalam data reliable ini pengujiannya dengan melihat hasil nilai dari Cronbach's alpha, yaitu jika Cronbach's alpha-nya lebih dari 0,6 maka bersifat reliable. Nah, di sini hasil data yang responden B01 untuk kelompok B ini, B01 sampai B06 itu hasilnya 0,7 yang berarti lebih dari 0,6, maka data ini bersifat reliable. Lalu untuk menguji data validitas, pengujiannya itu melihat hasil dari corrected item total correlation. Jika data ini lebih dari 0,3 maka pernyataan dari B01 sampai B06 itu valid. Nah, hasilnya B01 0,617, B02 0,616, B03 0,427, B04 0,313, B05 0,611, B06 0,547, itu yang berarti lebih dari 0,3, maka pernyataan tersebut semuanya valid. Lalu kita akan melanjutkan ke pernyataan M, Scale Reliability. Ini kita ke M. Nah, untuk reliability dari ini di reliability dari kelompok hasil responden M01 sampai M05, Cronbach's alpha-nya ini hasilnya 0,818 yang berarti lebih dari 0,6 maka bersifat reliable. Dan hasil dari corrected item total correlation-nya ini semua lebih dari 0,3 maka pernyataan semuanya valid. Lalu kita akan selanjutnya ke reliability analysis untuk kelompok W01 sampai W07. Oke. Nah, ini berikut hasil dari responden W01 sampai W07. Maka di sini Cronbach's alpha-nya itu 0,778 yang berarti lebih dari 0,6 maka bersifat reliable.
Dan corrected item total correlation-nya di sini semuanya hasilnya lebih dari 0,3, maka pernyataan tersebut valid. Lalu menuju ke pertanyaan ketiga. Di sini pertanyaan ketiga kita akan melakukan uji normalitas. Uji normalitas itu pertama klik file, open data. Di sini gendernya diubah. Lalu di variabel view-nya gendernya kita ubah jadi numerik. Ini value-nya kita pada uji normalitas ini kita akan melakukan grafik histogram, normal pp plot, dan one sample KS. Jadi yang pertama kita lakukan analyze, regression, lalu linear. Sebelumnya kita jumlah dulu yang responden dari masing-masing pernyataan tersebut. Di sini ada total B, total W. Kita akan buat total M. Transform compute variable all, lalu kita cek target variabelnya yang M. Oh, kita tulis total sumnya ini dari M1, M2, M3, M4, lalu klik OK. Nah, muncul hasil M di sini. Kita pindahin variabel view. Desimalnya sudah dihapus. Di sini total B kita beri label kemandirian belajar, lalu total M itu pernyataannya motivasi berprestasi, lalu total W itu prestasi praktikum. Nah, sudah selesai. Kita akan mulai menganalisis uji normalitas. Yang pertama, klik analyze, regression, linear. Lalu di dependent ini kita masukin kemandirian, terus di independennya masukin motivasi berprestasi dan prestasi praktik. Kita klik close. Close di sini kita munculkan histogram dan normal probability plot, continue, lalu klik
save-nya di sini residualnya unstandardized, continue. Setelah itu oke. Nah, di sini ada muncul grafik histogram. Dilihat dari diagramnya, ini terlihat berdistribusi normal. Lalu ini ada normal probability plot of regression standardized residual. Ini variabelnya kemandirian belajar. Jadi jika dilihat dari normal PP plot ini mengikuti garis diagonalnya. Jadi garis data sesungguhnya mengikuti garis diagonalnya, itu yang berarti data ini berdistribusi normal. Lalu untuk selanjutnya one sample KS-nya itu kita akan melakukan analyze non-parametric test, lalu legacy dialog, one sample KS. Nah, di sini akhirnya itu karena kita klik save-nya under standardized, ini muncul klik. Ini langsung klik OK aja. Kita akan melihat apakah data tersebut berdistribusi normal. Ya, berdistribusi normal. Nah, di dalam one sample Kolmogorov-Smirnov test ini kita akan melihat nilai asymptotal yang di bawah. Ini jika dia lebih dari 0,05 maka berdistribusi normal. Jika kurang dari 0,05 maka tidak terdistribusi normal. Jadi data tersebut ini lebih dari 0,05 maka the test distribution is normal. Lalu pertanyaan selanjutnya yang keempat, kita akan melakukan one sample t-test. Ini kita klik open data, Excel, one sample t-test, open. Oke. Di dalam one sample t-test ini ada berat badan. Yang kita akan melakukan tes value-nya itu berat badan 55 kg. Yang pertama kita lakukan analyze, compare means, one sample t-test. Nah, tes variabelnya ini langsung dimasukin aja berat badan dan tes value-nya ini 55. Lalu kita klik. Oke. Jadi berat badannya di sini ada jumlahnya 10 orang, rata-rata 59, standar deviasinya 7,379, standar error minute 2,333. Lalu berat badan di sini ada T
hitungnya 1,714, degree of freedom-nya 9, sig totalnya 0,121, mean difference-nya 4, 95% confidence interval of the difference lower minus 1,28 dan upper 9,28. Jadi kita lanjut pengujian hipotesisnya. Nilai rata-rata berat badan mahasiswa Yarsi 55 kg H0 dan HA-nya tidak sama dengan 55 kg. Jadi di sini sig totalnya itu 0,121. Nah, hipotesisnya jika sig total kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Dan jika lebih dari 0,05 H0 diterima dan HA ditolak. Jadi ini kan 0,121 itu berarti lebih dari 0,05. Yang berarti maka H0 diterima dan HA ditolak. Nilai rata-rata berat badan semuanya sama dengan nilai 55 kg. Lalu jika dilihat dari perbandingan T tabel dan T hitung, itu ada rumusnya. Rumusnya itu alfa dibagi 2. Alfanya itu kan 0,05 dibagi 2. Jadi hasilnya 0,025. Kita buka tabel T hitung. Di sini 0,025, lalu degree of freedom-nya 9. Hasilnya itu 2,26216, yang berarti T tabel lebih besar dari T hitung. T hitungnya 1,714, maka H0 diterima, HA ditolak. Jadi H0 itu nilai rata-rata berat badan Yarsi mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 sama dengan 55 kg. Lalu yang selanjutnya kita akan menguji independent two sample t-test, independent t-test ya, two sample. Yang pertama klik file, open data, terus Excel, open. Oke. Nah, di sini ada kelompok tidak menggunakan Excel dan menggunakan Excel. Ini kita ubah dulu, transform record into same variable, kelompok. Oh, tidak menggunakan Excel, value-nya 1. Menggunakan Excel, value-nya 2. Add, continue, oke. Variable view desimalnya dihapus, kelompoknya diganti menjadi numeric. Value-nya kita tambahkan, value-nya itu 1, tidak menggunakan Excel. Add 2, menggunakan Excel. Add, oke. Lalu kita mulai untuk melakukan two sample t-test. Caranya itu analyze sama seperti tadi, compare yang independent sample t-test. Terus test variabelnya itu kita masukin nilai. Grouping variabelnya kelompok. Lalu
test variabelnya nilai kelompoknya di sini define group 1 itu 1, grup 2 continue. Oke. Nah, yang hasil interpretasinya itu tidak menggunakan Excel jumlahnya 15, rata-ratanya 82,27, standar deviasinya 7,658, standar error minnya 1,977. Untuk menggunakan Excel, nilai jumlah semuanya itu ada 15, min 88,60, standar deviasinya 6,663, standar error minnya 1,720. Lalu di sini kan ada dua line. Yang kita lihat itu yang equal variance assume-nya aja. Tabel F 0,310, SIG 0,582, T hitung 0 minus 2,416, degree of freedom-nya 28, SIG totalnya 0,22, min difference-nya minus 6,333, standar error difference-nya 2,621, 95% confidence interval of the differential lower-nya minus 11,702, upper-nya minus 9,65. Lalu kita cek soalnya, H0 kedua kelompok memiliki rata-rata belajar yang sama. HA memiliki rata-rata belajar yang berbeda. Jadi jika dilihat dari SIG totalnya itu kan 0,022 kurang dari 0,5, maka hipotesisnya H0 ditolak dan HA diterima. Jadi itu menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara yang tidak menggunakan Excel dan menggunakan Excel. Untuk melakukan perbandingan dengan T-tabel dan T-hitungnya itu, hipotesisnya kita lihat T-tabel kan rumusnya masih sama 0,025, degree of freedom-nya 28. 2,04841 itu lebih kecil dari ini, minusnya diabaikan 2,416. Jadi hasilnya hipotesisnya H0 ditolak dan HA diterima. Ya, menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar. Lalu yang selanjutnya kita akan melakukan uji two sample t-test yang paired. Data Excel paired open. Oke. Nah, di sini ada berat sebelum dan berat sesudah. Yang kita lakukan analyze, compare means, paired sample t-test. Nah, berat sebelum itu kita masukin di variabel 1, berat sesudah di variabel 2. Jadi interpretasinya berat sebelum minum obat itu rata-ratanya paired sample statistik 6,813, jumlahnya ada 16, standar deviasi 0,6555, standar error minnya 1,6639, dan berat yang sesudah itu minnya itu 61,938, N-nya 16, standar deviasinya 6,428, standar error minnya 1,6007. Dan di sini ada paired sample correlation-nya itu berat sebelum dan sesudah itu ada 16, correlation-nya 0,899, signifikansinya 0,0000. Juga ada berat sebelum dan berat sesudah, itu mean-nya 4,8750, standar deviasi 2,9411, standar error min-nya
0,7353, 95% confidence interval of the difference lowernya itu 3,378, uppernya itu 6,4422. Terus ada T hitung. T hitungnya itu hasilnya 6,630, degree of freedomnya 15, signifikannya 0,000. Jadi kita akan lihat H0 tidak ada perbedaan, HA ada perbedaan. Ini kan sigtotalnya 0,0000, itu yang berarti kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, HA diterima. Jadi berarti ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan baik yang sebelum diberi obat dan sesudah diberi obat. Untuk melakukan T-tabel itu caranya itu degree of freedom-nya 15. Degree of freedom 15. Ini tabelnya 2,13145 kurang dari 6,630. Itu yang berarti H0 ditolak dan HA diterima. Maka ada hubungan antara berat badan sebelum diberi obat dan sesudah diberi obat. Yang selanjutnya, terakhir, kita akan melakukan one way ANOVA. Dalam pengujian one way ANOVA ini juga ada pengujian hipotesisnya. Kita akan membuka data baru, open data. Data uji ANOVA satu arah one way. Open. Di sini ada obat X, Y, Z. Ini kita ubah dulu. Transform record into some variable. Kelompok pasien. Old and new variable. Ini obat X itu 1. Obat Y 2. Obat Z 3. Ini kita ubah menjadi numerik. Value-nya jangan lupa diubah. Value-nya udah diubah. Oke. Lalu kita klik analyze pengujian ANOVA ini, compare means, one way ANOVA. Dependent leads-nya tekanan darah, faktornya pasien, kelompok pasien. Terus post hoc di sini kita masukin Buoneforani dan 2K. Continue. Optionnya di sini kita descriptive homogeneity of variance test. Continue. Oke. Nah, muncul outputnya, lalu kita interpretasikan. Di sini deskriptif ada obat X jumlahnya 7, meannya 125, standar deviasinya 10,801, standar errornya 4,0
0,82, 95% confidence interval formation itu lower bound-nya ada 115, 0,01, upper bound-nya itu 134,99. Minimumnya 110, maksimum 140. Obatnya di sini ada 7 orang, meannya itu 125, standar deviasinya 12,583, standar errornya 4,756, lower bandnya 113,36, upper bandnya 136,64, minimumnya 105, maksimum 140. Obat Z ada 7, meannya 152,14, standar deviasinya 15,507, standar errornya 5,861, lower bandnya 137,80, upper bandnya 166,48, minimumnya 130, maksimumnya 175. Lalu di sini tuh ada tes homogeneity of variance, itu untuk melakukan homogen pada varians. Jadi ini variansnya tekanan darah. Di sini ada degree of freedom 1, degree of freedom 2 signifikan. Ini lalu di sini ada yang ini menyatakan tidak ada homogen varians. Lalu di sini ada ANOVA. ANOVA itu ada degree of freedom 2, 18, sig 0,001. Jadi ini nilai signifikansinya itu 0,001. Kan kurang dari 0,05. Maka hipotesisnya H0 ditolak dan HA diterima. H0 ditolak HA diterima. Jadi terdapat rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, dan Z adalah tidak sama dan atau memiliki perbedaan. Ya, jadi ini memiliki perbedaan. Lalu dalam melakukan ini kita bisa melakukan F tabel dan F hitung. Kita buka. Jadi di sini tuh ada degree of freedom-nya ada 2 dan 18. 2 itu N1, degree of freedom 18 itu N2. Jadi N1 itu kita klik 2, N2 itu 18. Ini 3,55. 3,55 itu kecil dari 10,005. Maka hipotesisnya H0 ditolak dan HA diterima. Jadi memiliki perbedaan antara obat X, Y, dan Z. Outputnya ini. Lalu di sini ada post hoc test. Post hoc test itu untuk melihat perbedaan antara obat X dan Y. Di sini ada homogeneity subsets. Di sini yang 2K obat X, Y, Z ini ada 7. Subsetnya 125, 125. Lalu yang 2 ini 152,14, 1. Maka ini terdapat homogen subset arbitrary. Sekian saya dapat menjelaskan untuk mengerjakan soal UTS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.